Ustadz izin bertanya, jika Allah Ta'ala ada di atas arsh, apakah itu artinya Allah bertempat di atas arsh? Apakah benar demikian Ustadz? Bagaimana dengan perkataan bahwa Allah ada tanpa tempat? Ya, mohon penjelasannya. Baik. Terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah jangan sampai kemudian kita menggunakan lafaz-lafaz atau menggunakan peristilahan-peristilahan yang tidak Allah gunakan untuk mensifati dirinya. Nah, ketika kita mengatakan bahwa Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Lalu kemudian muncullah orang yang mengatakan kalau kita menetapkan dan mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, maka itu Allah berarti bertempat. Dan Allah kemudian butuh tempat. Dan Allah itu terlingkupi oleh ruang. Kalau kita bilang dia di atas. Nah, ini kelaziman-kelaziman seperti ini sebenarnya Allah tidak pernah ucapkan atau Allah tidak pernah sebutkan. Namun Allah cuma mengatakan istawa 'alal arsy. Ya. Bahwa Allah di atas, bahwa Allah punya sifatul ulu. Nah, adapun kelaziman-kelaziman yang seperti itu, nah ini tentu saja karena lahirnya karena respon-respon dari para ulama dulu terhadap para filsuf atau pemikiran-pemikiran filsafat yang kemudian masuk ke dalam peradaban Islam, sehingga lahirlah pemikiran-pemikiran seperti itu yang akhirnya menjadikan banyak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dinafikan atau ditakwilkan, ya, diselewengkan maknanya. Namun kita mengatakan bahwasanya ketika kita mengatakan bahwa Allah di atas arsy, beristiwa di atas arsy, istiwa itu maknanya jelas, maknanya adalah irtifa wal istiqrar, ya, dia di atas, tinggi di atasnya, ya, dan menetap atau bersemayam. Namun tentu saja secara makna kita meyakini maknanya seperti itu, tapi secara kaifiat tidak boleh kita membagaimanakan. Ya. Kalau ketika kita mengatakan innallaha atau kita mengatakan ar-rahmanu 'alal arsy istawa, cukup sampai di situ, ya, cukup sampai di situ. Tapi kemudian bukan berarti juga kita menetapkan bahwa Allah membutuhkan tempat, ya. Atau bahkan mungkin ada yang mengatakan seandainya arsy itu Allah di atas arsy, berarti arsy itu harusnya lebih besar, ya, lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebagaimana kursi yang saya duduk ini lebih besar, lebih lebar sehingga saya bisa duduk. Ya, itu makhluk. Ya, kalau makhluk kita bicara tentang makhluk ya seperti itu. Ya. Kalau kita berbicara tentang makhluk ya pasti seperti itu. Sementara kita tidak berbicara tentang makhluk. Kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pegang perkataan dari Imam Malik rahimahullahu taala ketika beliau ditanya, "Kaifa yastawi? Kaifa istiwa?" Ya. Bagaimana Allah beristiwa? Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum, ya, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah. Ya, istiwa itu maklum, jelas maknanya. Lalu kemudian tapi al-kaifiyah, bagaimana bentuknya? Apakah seperti saya yang duduk di atas kursi ataukah seperti ini yang ada di atas meja? Ya, tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Karena kenapa? Zat Allah tidak diketahui, maka istiwanya pun juga tidak akan diketahui. Lalu kemudian kalau kita mengatakan bahwasanya kalau Allah kita tetapkan bahwa dia berada di atas arsy, berarti yang di bawah lebih kecil, maka ini juga terbantahkan bahkan pada makhluk. Bukankah langit lebih besar daripada bumi? Sementara langit ada di atas bumi. Ya. Pada makhluk saja masih masuk akal. Apalagi ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang laisa kamitslihi syai', yang tidak serupa dengan suatu apapun. Maka cukup kita imani sebagaimana kata Imam Malik, beriman kepada bahwa Allah itu di atas arsy itu wajib dan tidak perlu dipertanyakan yang lain-lainnya. Ya, maka menyebutkan bahwa makan itu tidak pernah juga disebutkan oleh para rasul, ya. Dan kita tahu dan kita mengerti bahwasanya yang namanya Al-Qur'an yang menyebutkan kata istiwa ini kan pakai bahasa Arab, dan bahasa Arab itu turun ketika atau Al-Qur'an itu turun kepada orang-orang yang sangat paham terhadap bahasa Arab, ya. Yaitu orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang paling fasih bahasa Arabnya di antara suku-suku Arab yang lainnya. Dan ternyata ketika turun tentang sifat-sifat Allah, tidak ada yang mereka yang mempertanyakan hal-hal seperti itu. Ya.
Tidak ada yang bertanya seperti itu. Artinya sudah kita maknai seperti itu, tapi untuk kaifiatnya maka tidak boleh kita membagaimanakan, tidak boleh kita berpikir dan kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Wallahu taala.